Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salat perbaiki istighfar, perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Gimana guys? Semuanya sehat guys? Waras kan berwaras? Sing penting si waras ya. Waras. Sing penting si bergas. Sering keramas. Jadi gini ya. Ketika kita seorang itu menjadi seorang praktisen, jadilah orang yang khairun nas anfa'um linnas ala kulli hal. Itu yang pertama. Yang kedua, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi keilmuan hikmah, yu'til hikmata may yasha, itu adalah terjadi tidak begitu ujuk-ujuk saja. Dan tentunya semuanya yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi semuanya di dunia itu, apapun keahlian kita, tentunya itu semuanya Allah. Jadi ketika kita merasa saya itu kalau ngomong di depan rangda-rangda gugup. Pastinya yang nonton ini pas ada rangga, jadi saya gugup, ngerokok beres. Jadi saya mirisnya kenapa? Ketika ada seseorang nih, orangnya sih baru ini, saya sih yakin orangnya dukunnya dukun baru itu, baru. Kan ada istilah OKB, orang kayak baru. Ini namanya ODB. Orang dukun baru. Aduh, ODB ini yang parah itu ODB, orang dukun baru. Jadi ODB ini itu namanya orang dukun baru. Dia sok-sokan. Dia sok-sokan punya pasiennya sih 1-2 lah pasiennya. Dia sok-sokan gini dimintain. Dia ada anaknya mau sunatan dimintain duit. Tiap hari beli pulsa minta duit, beli bensin minta duit, pasien gitu. Ya namanya ODB, orang dukun baru. Aduh, ODB. Karena ODGJ. Aduh, ODGJ. Janganlah, ketika orang yang datang ke tempat Anda itu semuanya orang-orang yang lagi susah, jangan dibikin tambah susah. Nah, jadi keadaannya orang datang ke Anda itu, mereka itu lagi dalam kesusahan. Susahnya gimana? Susah. Dia lagi sakit, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Karena keadaan susah. Uangnya sudah habis buat ke rumah sakit, buat berobat kemana. Terus untuk minta penglaris, dia itu lagi susah. Kenapa susah? Dagangan lagi nggak ada, nggak laku. Utang banyak, kreditan banyak, utang kredit, sempak kredit. Ya, dia mungkin lagi nggak ada duit, ya wajar. Karena juga orang lagi susah, minta solusi, minta dibantu doa agar usahanya lancar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ujang Bustami, Pak. Boleh saya duduk? Saya tahu. Duduk. Ya, Pak. Gimana sehat, Pak? Salaman dulu, Pak.
Gimana, sehat kabarnya? Apa kabar? Salam hormat. Saya fisik sehat. Ya, salam hormat saya, salam silaturahmi saya untuk Anda, Kilang Langbuana, dan juga para keluarga dan keluarga besar Anda semuanya. Mohon maaf saya telat karena tadi di jalan hujan. Saya nggak perlu doa. Oh gitu. Nggak perlu doa dari kamu. Gitu. Ya. Saya fisik sehat. Ya, Kilang Langbuana, saya sudah paham. Ya. Di pikiran saya, hati saya sakit. Sakitnya kenapa? Sakitnya di mana? Setiap bulan saya dapat uang dari pasien-pasien saya. Tukang bakso, pedagang bakso, pedagang mie ayam, bahkan yang main tender pun semuanya menghilang. Oh, terus apa urusannya dengan saya? Mohon maaf. Tadi saya sekilas di telepon, konon katanya ada beberapa pasien Anda itu yang datang ke Padepokan Anti Galau, yang konon katanya Anda itu mengira bahwasanya saya itu ngerebut pasien Anda. Mohon maaf nih, saya mau klarifikasi. Saya tidak pernah ngerebut pasien siapapun. Dan ketika orang datang ke Padepokan itu, saya juga nggak nyuruh mereka datang ke Padepokan saya. Jangan bohong. Kok jangan bohong? Sorry. Dan jangan nista. Saya tidak pernah menyuruh siapapun orang yang datang ke saya. Bahkan saya sih sebenarnya ya silakan aja ke orang lain gitu, jangan ke saya. Karena saya si al-fakir ila rahmati rabbi, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak hebat, saya tidak kuat. Syukur-syukur saja kalau Anda buka praktek, silakan aja Anda. Justru jadi itu kamu Kijang Bustomi, saya tidak pernah ganggu kamu. Bertahun-tahun mereka saya ayomin, saya jaga dari mereka bawah sampai mereka kaya. Ya, saya juga nggak pernah ganggu siapa-apa. Saya juga nggak kenal Anda. Ini saya terima kasih sekali bisa mengenal Anda dan bisa silaturahmi dengan Anda. Makanya saya datang ke sini, saya mau klarifikasi. Sedikit pun saya tidak pernah ngerebut pasien siapapun. Pura-pura dalam perahu. Sedikit pun saya tidak menyuruh orang untuk datang ke tempat nama saya. Kamu Kijang Bustomi terukir di langit-langit Nusantara. Mereka semuanya pergi ke Padepokan. Saya yang tadi banyak pasien menghilang semua. Nomor HP saya diblokir. Ketika saya ketemu mereka melengos, menghindar. Itu gara-gara ketenaran kamu. Lah, ya Anda tinggal introspeksi diri saja. Mungkin Anda sama pasien Anda sering minta-mintain duit, sering ngetrekin duit. Kan tidak semua orang lagi ada uang. Kalau intinya kamu itu Kijang Bustomi ngerasa hebat ya. Saya dari kemarin-kemarin di telepon pun saya ngomong sama Anda itu, saya tidak pernah ngerasa saya hebat, saya tidak pernah ngerasa saya kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Silakan saja Anda praktek, kalaupun saya nanti saya akan omongin orang-orang itu biar suruh datang lagi ke tempat Anda. Saya tapi pesan saya, dusta Kijang Bustomi, dusta kamu, saya nggak mau dusta dengar. apa? Oke, nih saya sepakat nih, saya sepakat. Kijang Bustomi, lihat keluarga saya nggak ada yang bisa saya kasih nafkah, sampai saya dibeli hutang gara-gara kamu. Ya, ini kita sepakat nih, kita sepakat. Anda seorang spiritual. Oke, sebelum saya datang ke seberapa kuat ilmu kamu Kijang Bustomi. Saya di sini nggak mau nantang, nggak mau adu ilmu. Saya begini nih, saya sih ada pesan dari saya buat Anda nih. Ketika Anda seorang jawara, jika Anda mempunyai keilmuan, oke, ya terkenal semua. Saya penguasa. Anda jawara, Anda hebat, mau sewu macan, mau rongewu macan, saya nggak ada urusan. Tapi pesan saya, tolong, ketika orang yang datang ke tempat Anda itu semuanya orang-orang yang lagi susah, jangan dibikin tambah susah. Anda tiap bulan minta ke pasien-pasien Anda jatah. Apa urusan kamu? Emangnya kamu, dianya PNS kerja sama Anda. Apa urusan kamu Kijang Bustomi? Ya kasihan Pak, ketika Anda bantu saja. Saya. Oke, ya saya sih cuman hanya ngasih saran saja. Ketika Anda tidak mau silakan saja. Dan Anda jangan nyalahin saya ketika mereka itu datang ke saya, karena saya juga nggak manggil dia. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dukun yang sedang berbincang dengan Kang Ujang Bustomi ini, dia bernama Dukun Uyut Lang Buana.
seorang dukun santet dan pelet yang sangat terkenal di daerahnya. Dukun Uyut Langlang Buana itu, dia sengaja mengundang Kang Ujang Bustomi untuk datang ke rumahnya ini, karena dia hendak membuat perhitungan dengan Kang Ujang Bustomi. Dukun Uyut Langlang Buana berkata, jika gara-gara Kang Ujang Bustomi sering melakukan grebek dukun, maka kini Kang Ujang Bustomi menjadi semakin terkenal dan juga semakin tenar. Dan imbas dari ketenaran Kang Ujang Bustomi itu, kini usaha perdukunannya menjadi sepi dari hari ke hari. Bahkan, katanya para pasien-pasien yang dulu sudah menjadi langganan tetapnya itu pun kini juga sudah tak mau datang kepadanya lagi. Dan yang lebih menyakitkan si dukun Uyut Langlang Buana ini, katanya nomor HP-nya telah diblokir oleh para pasiennya tersebut, bahkan ketika tak sengaja berjumpa, tak ada satupun yang mau bertegur sapa dengan dirinya. Rasa putus asa, sakit, dan benci itulah yang akhirnya membuat si dukun Uyut Langlang Buana ini dia nekat menantang Kang Ujang Bustomi. Katanya, hanya dengan menghajar dan membunuh Kang Ujang Bustomi lah yang nantinya akan bisa membuatnya menjadi tenar dan menjadi terkenal kembali. Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kang Ujang Bustomi berkata, jika sama sekali tak ada niatan beliau untuk merebut para pasien si dukun Uyut Langlang Buana ini. Kang Ujang Bustomi hanya sekedar membantu siapapun orang yang datang dan meminta bantuan kepada dirinya. Selain itu, Kang Ujang Bustomi juga tidak mematok harga seperti yang dukun Uyut Langlang Buana itu lakukan. Bagi Kang Ujang Bustomi, setiap orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong, sebenarnya mereka itu adalah orang yang sedang kesusahan. Tak elok rasanya, jika mereka yang sudah susah itu dibuat semakin kesusahan. Akan tetapi, rupanya nasihat dan penjelasan Kang Ujang Bustomi itu sama sekali tidak memuaskan si dukun Uyut Langlang Buana ini. Karena rupanya dukun Uyut Langlang Buana itu dia tidak suka diatur-atur oleh Kang Ujang Bustomi. Berapapun uang yang dia minta kepada para pasiennya, itu katanya adalah hak yang memang pantas dia dapatkan, karena dia merasa sudah sangat sakti dan juga sudah sangat berjasa. Yang kini diinginkan oleh si dukun Langlang Buana ini, adalah untuk membuat Kang Ujang Bustomi hilang dari muka bumi ini. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi ini. Semoga kesehatan, keselamatan, serta umur panjang dalam ketaatan akan selalu Tuhan hadiahkan kepada Kang Ujang Bustomi ini. Amin. Saya nggak tantang kamu. Saya tantang kamu. Tantang gimana? kamu. Tantang gimana maksud? Salah saya apa, Sok? Saya mau tahu. Kamu Ujang Bustomi, nama kamu udah terukir, tenar. Jadi orang-orang tuh kepesona sama kamu, pindut sama kamu. Dan saya kalah tenar. Ya itu saya tantang. gini, saya sih nggak punya apa-apa Ki Langlang Buana. Saya nggak bisa apa-apa. Saya datang ke sini. Saya hanya pengen silaturahmi, saya hanya pengen klarifikasi. Saya tidak pernah ngerebut pasien Anda gitu aja. Oh, jadi Anda maunya begitu? Oke. Petung-petung tanpa balung, kedat-kedat tanpa otot, ramuk-ramuk si jabang balungi ketaban aji isun. Raja musi, sadat iman, sadat badan, sadat panglebur yang lebur. Panglebur yang lebur. Panglebur yang lebur. Nah, saya nggak hebat, biasa saja. Kita kesini kita damai saja, damai. Oke, Raja Musti saya tidak mempan. Saya akan mengeluarkan ilmu cemeti gaib, cambuk gaib.
Ingat itu. Ya mau cambuk gaib, ya mau cemeti gaib, mau cemeti apa? Kamu atau saya yang akan mati. Oh, jadi Anda maunya begitu? Iya. Anda maunya begitu? Betul. Anda sudah hebat. Oke. Sun amat kain semati gaib. Aku timu via rumah bangun. Wajah nuru iblis asmaun. Siap. Terserah kamu aja. Luk jadi. Les iles. Kuku isun kuku macan. Kuku isun kuku kedung. Kuku isun kuku bahu. Kuku isun si batak kuku. Tidak kuat kata berkuat kita berkuat ini aku cina kapan kata kita berkuat ini aku cina kapan kita benar tadi naga sahabat kita. Hei, jangan lari kamu. Aku takut. Sini kamu. Lari. Enggak, saya nggak lari. Nah, biasa aja, Pak. Udah, wis. Kamu, nih, saya sekali lagi ngomong. Saya tidak pernah seperti itu, paham tidak? Sekali lagi saya ngomong, saya tidak pernah ngerebut pasien kamu, paham? Alasan saja. Alasan apa? Hah? Sakit hatinya. Dari tadi kamu sakit hati, sakit hati pantungin aja.
Anak Indonesia berani mempertaruhkan nyawa saya. Ya kamu tinggal sakit hati pentung aja sama Warta. Keluarin semua maksudnya, keluarin. Keluarin. Lah, saya dari awal saya ngomong, Pak. Kamu gak jelas aja saya sih gak pernah ngerebut pasien kamu. Kenapa kamu malah minta saya? Ya silakan saja kamu praktek aja. Gak jelas kamu, gak waras. Tahu kamu gak waras? Hah? Saya katakan sekali lagi, di dunia ini gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Dan sekali lagi saya katakan, orang yang datang ke tempat Anda adalah orang-orang yang lagi susah. Jangan dibikin tambah susah. Kasihlah saran dan kasihlah nasihat agar orang itu mau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak kamu? Paham tidak, Ira? Aja. Baca nih. Baca istighfar kamu.